Halo guys, ya jangan lupa subscribe ya, ada di tombol di bawah. Jangan lupa nyalakan notifikasi atau tombol loncengnya, dan juga like. Saya tunggu sampai hitungan 5 ya guys, karena like itu gratis. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you guys yang sudah subscribe dan like. Semoga kalian diberikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Hayaka Hasbi dengan NIM P2063012130. Di sini saya akan menyampaikan materi. Materi yang saya sampaikan tidak asing lagi di telinga masyarakat. Penasaran? Ya, betul. Obat herbal. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah dengan judul Obat Tradisional ini tepat pada waktunya. Makalah ini adalah sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia pada jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seriak atau galvanik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pengobatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Obat tradisional di Indonesia sangat besar peranannya kawan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga obat sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia yang kaya akan tanaman obat-obatannya, yang mana masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesehatan. Indonesia diketahui memiliki keragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Obat tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan untuk menunjukkan pembangunan kesehatan sekaligus untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Obat tradisional ini tentunya sudah diuji bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, kawan, sesuai dengan perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Buah kelapa. Buah kelapa adalah buah tropis yang dihasilkan dari tanaman Cocos nukifera, termasuk dalam keluarga Arecaceae atau palem-paleman. Buah kelapa berbentuk bulat, pada beberapa sisinya agak menyudut, berukuran kira-kira sebesar kepala manusia, kawan-kawan. Warna buah kelapa ada yang warna hijau dan ada yang warna kuning, tergantung varietasnya. Daging buah kelapa ini terbungkus kulit bagian luar berupa serabut yang tebal dan bagian dalam berupa kayu yang keras atau disebut dengan tempurung. Tempurung kelapa membungkus daging buah berwarna putih, bersih, dan isinya air buah. Ari yang terdapat dalam buah berwarna bening dan sedikit keruh, dan rasanya manis dan menyegarkan, kawan-kawan. Air kelapa banyak khasiatnya ya. Salah satunya yaitu untuk meredakan sakit lambung atau disebut dengan sebuah MAH. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa air kelapa mempunyai efek yang baik terhadap kesehatan seluruh pencernaan. Di dalam penelitian tersebut disebutkan
bahwa air kelapa bisa mengurangi gejala mah. Pada kasus-kasus penyakit mah, peradangan terjadi dalam dinding lambung seseorang. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya gejala seperti mual, kembung, nyeri ulu hati, dan tidak nafsu makan. Pada dinding lambung yang sedang mengalami peradangan, dinding tersebut tidak dapat menyerap air dan gula dari makanan. Selain itu, biasanya juga terjadi kehilangan beberapa mineral esensial seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Air kelapa mengandung zat yang disebut dengan tanin. Zat tersebut ya kawan-kawan dapat berfungsi untuk mengurangi peradangan yang terjadi dalam lambung. Dengan berkurangnya peradangan yang terjadi, gejala mah yang timbul juga akan semakin ringan kawan-kawan. Oleh karena itu, karena air kelapa yang banyak mengandung vitamin, mineral serta gula yang bisa digunakan sebagai terapi alternatif untuk mengatasi kelainan pada pencernaan. Cara untuk mendapatkan khasiat air kelapa sangatlah mudah. Dengan meminumnya saja sudah mendapatkan manfaat begitu banyak. Selain menyegarkan, juga dapat mengatasi gejala mah kawan-kawan. Pelestarian obat di lingkungan rumah atau disebut dengan tanaman obat keluarga atau disingkat dengan toga, dan dapat memanfaatkan lahan yang tidak terpakai untuk menanam tanaman obat herbal karena fungsinya sangat banyak, tidak hanya sebagai obat untuk menyejukkan lingkungan, dan hiasan pun bisa tanaman obat herbal. Mengembangkan salah satu cara untuk mengembangkan obat tradisional yang ada di Indonesia. Dengan cara obat tradisional dibuat menjadi serbuk kawan-kawan untuk siap pakai dan tahan lama. Dengan cara menyerbukan tanaman obat tradisional, masyarakat mudah mengonsumsinya kawan-kawan. Manfaat obat tradisional dijadikan serbuk bukan hanya mudah untuk dikonsumsi, namun bisa dijadikan sebagai aset negara untuk dipasarkan ke berbagai negara karena bisa diawetkan dan tidak mudah rusak kualitasnya. Tujuan utama: 3 tujuan penting. Yang pertama yaitu mengenal khasiat air kelapa. Yang kedua, mengembangkan obat tradisional yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pelestarian obat tradisional yang ada di Indonesia kawan-kawan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit. Sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya menjadi obat penyembuh. Penutup, jadilah bijak dalam hal pemanfaatan sesuatu. Sekian, terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf jika ada kekeliruan yang saya sampaikan. Semoga menjadi pengetahuan tambahan bagi semuanya. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you ya guys yang sudah menonton video saya. Moga-moga bermanfaat bagi semuanya, terutama yang mempunyai riwayat penyakit mah. Tetap semangat, jangan putus asa. Oke, terima kasih.